Oke, shalom, puji nama Tuhan. Shalom. Kita boleh kembali bertemu di ibadah online kita. Kita bersyukur akan kasih setia Tuhan bagi hidup kita. Kita boleh berada di minggu ketiga di bulan Desember 2020, di mana kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2020. Biar kita boleh sama-sama bersyukur, kita boleh sama-sama menaikkan puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Amin. Dan pada saat ini kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pertolongan-Mu, untuk kasih-Mu bagi setiap kami yang masih berlaku Tuhan. Di dalam seluruh keberadaan kami, di dalam apapun yang sedang kami lewati ya Tuhan, kasih setia-Mu boleh terus berlaku bagi setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terus jadikan kami pribadi yang lebih bersyukur lagi ya Tuhan. Biar kami boleh membawa hidup kami lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Di doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap saudara yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian, sebab dari pulau dan benua terdengar terus pujian bagi nama Tuhan kita. Amin. Terima kasih ya Yesus. Biar hidup kami boleh memuliakan-Mu ya Tuhan. Biar segenap jalan kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima
kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. We worship you, Jesus. Terima kasih Yesus. Dimana sebentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru ya Tuhan. Tidak sampai 2 minggu lagi ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kami tidak tahu apa yang akan menjadi bagian kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau tetap menjadi bagian kami Tuhan. Engkau tetap menjadi pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami berserah hanya kepadamu. Kami berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami angkat pujian kami angkat hati kami angkat suara kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan hati kami hanya kepadamu. Mari sama-sama kita naikkan pujian, nyatakan
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Katakan lagi, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Sekali lagi, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Oh, haleluya.
kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami perlu Tuhan. Ini hati kami di hadapan-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Berbicara bagi setiap kami dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang menghampiri setiap kami. Engkau Tuhan yang menolong setiap kami. Supaya setiap kami hari ini yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kami mendapatkan hal-hal yang baru yang datangnya dari Tuhan. Kami mendapatkan tuntunan lewat kebenaran firman. Oleh sebab itu Roh Kudus tolong setiap kami supaya kami dapat menangkap dengan baik apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah dalam nama Yesus. Berkata-katalah bagi setiap kami. Kami mau berkata, kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berbicaralah tanpa terkecuali Engkau Tuhan yang melawat setiap kami. Engkau Tuhan yang menjamah mengunjungi setiap kami. Dimanapun kami berada saat ini, kami yang di rumah, kami yang ada di kendaraan atau dimanapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kami siap diberkati lewat kebenaran firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Sudah tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Semua karena penyertaan Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Baik, saat ini kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Saya berharap, saya berdoa dimanapun Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mendengarkan ibadah, sungguh-sungguh menghargai bahwa kehadiran Tuhan nyata, bahwa Tuhan sangat menantikan dan merindukan setiap kita yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Yuk kita buka Alkitab kita dari Yesaya. Dari Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yesaya 60. Saya akan bacakan untuk kita. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di sini judul perikopnya kemuliaan Sion yang akan datang. Ayat pertama, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Oke. Saya akan kasih tema untuk kita hari ini, yaitu tentang bangkit dan jadi terang. Bangkit dan jadi terang. Kalau kita memperhatikan kata demi kata dari tema ini, memang sesuatu yang sulit untuk kita kerjakan, ya. Di saat-saat kita seluruh dunia, bangsa Indonesia menghadapi sebuah situasi yang tidak baik, yaitu kita sama-sama menghadapi corona. Ya, kalau dikatakan bangkit, mungkin kita akan menciptakan banyak alasan. Saya sudah tidak mungkin bisa ada di posisi bangkit dalam situasi seperti ini. Mungkin kita akan menciptakan berbagai macam penjelasan, keterangan yang memang itu sangat masuk akal. Tapi dari kebenaran firman Tuhan, tadi saya bacakan teksnya di sini di Yesaya 60 ini berbicara tentang kemuliaan Sion yang akan datang, ya. Kemuliaan Sion yang akan datang berarti belum terjadi.
ya, belum terjadi. Masih yang akan datang. Karena apa? Kalau kita memperhatikan, mempelajari, berarti ada sesuatu yang sangat-sangat terpuruk, yang sangat-sangat mencekam. Oleh sebab itu kebenaran firman Tuhan hari ini, biar ini menjadi bagian dari kehidupan kita, walau situasinya tidak berpihak kepada kita, walau prosesnya sangat-sangat berat, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus bangkit. Seperti yang teks ini, kemuliaan Sion yang akan datang. Kebangkitan kita yang akan datang. Harus kita buat komitmen baru saat ini. Jadi sebelum segala sesuatu membaik, harus kita punya komitmen, yaitu apa? Mau bangkit dan menjadi terang. Walau terkesan bagaimana caranya kita menjadi terang, diri sendiri saja mengalami berbagai macam kesulitan. Ya. Dengarkan baik-baik. Tuhan mau memakai seseorang tidak selalu dalam keadaan yang baik. Bahkan nyaris dari setiap tokoh-tokoh Alkitab yang kita pelajari, semua situasinya sedang tidak dalam keadaan baik. Tapi semua dalam keadaan sukar. Dari kesukaran itu Tuhan tolong, Tuhan ubahkan, Tuhan pakai menjadi alat Tuhan. Dan menjadi terang Tuhan. Jadi jangan pernah berkata, tunggu nanti saja saya akan menjadi alat Tuhan. Tidak. Di situasi seperti apapun Tuhan merindukan supaya kita sama-sama bangkit, supaya kita menjadi terang Tuhan. Tidak tunggu dalam situasi baik, tapi situasi sedang tidak baik pun mari kita punya komitmen. Kami harus jadi terang Tuhan. Saya harus jadi terang Tuhan. Keluarga kami harus jadi terang Tuhan. Ya. Poin yang pertama yang akan saya sampaikan tentang bangkit dan jadi terang ini adalah di poin yang pertama saya akan bahas, yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat 17 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini menjadi ayat yang sangat mudah kita ingat, tapi yang sangat sulit kita lakukan. Ya, sekali lagi, ini ayat yang sangat mudah kita ingat, tetapi sangat sulit kita lakukan. Demikian kebenaran firman Tuhan, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Jadi kalau kita mau berkata, Tuhan, aku mau menjadi alat Tuhan, aku mau menjadi terang Tuhan. Mari sama-sama kita tidak bisa menghindari yang namanya berdoa. Ya. Jadi poin yang pertama saya mau sampaikan buat setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Poin yang pertama adalah biar kita menjadi alat Tuhan, biar kita bisa sama-sama bangkit, tidak bisa tidak, yaitu lewat apa? Lutut yang berdoa, hati yang menyembah Tuhan. Hati yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian maka kita akan bisa menjadi alatnya Tuhan. Karena orang-orang yang berseru kepada Tuhan, orang-orang yang bisa jaga hubungan baik dengan Tuhan, orang-orang yang bisa tetap menjaga komitmennya untuk mencari Tuhan lewat jam-jam doanya, maka saya yakin dan percaya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang di saat Tuhan izinkan keluar, orang seperti ini akan membawa kedamaian. Dari mana perkataannya? Dari mana sikap hidupnya? Jadi kita bisa merasakan, sungguh gak seseorang itu dekat sama Tuhan? Sungguh gak seseorang itu selalu ada dalam hadirat Tuhan? Itu bisa kita rasakan secara pribadi. Persekutuannya seperti apa? Dari mana? Dari buah hidupnya.
Dari mana? Dari sikap hidupnya. Dari mana? Perkataannya. Jadi kalau kita mau menyimpulkan secara lebih sederhananya, orang yang dikatakan bangkit, orang yang dikatakan menjadi terang itu sederhananya perkataannya membuat seseorang yang mendengarkan itu dikuatkan. Nah, itu tuh kan udah menjadi dampak. Jadi tidak menunggu kita menjadi seseorang yang sukses dulu, baru kita berkata, aku mau jadi terangnya Tuhan, aku mau menjadi alatnya Tuhan. Tidak tunggu sampai kita punya perusahaan besar dulu, tidak tunggu sampai kita punya jabatan tertentu, tapi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, yang bisa menghasilkan dampak bagi sekelilingnya, tidak harus melalui proses yang namanya tetap dulu mencari hadirat Tuhan. Nah, di saat orang-orang seperti ini Tuhan izinkan keluar, maka orang-orang yang menemuinya atau orang-orang yang bertemu dengannya akan mendapatkan damai yang datangnya dari Tuhan. Jadi itu dampak yang sangat sederhana, tapi memang butuh komitmen yang kuat untuk kita mengerjakannya dalam hadirat Tuhan. Tetaplah berdoa. Sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tetapi sesuatu yang sangat butuh komitmen untuk mengerjakannya. Mungkin di tengah kesibukan kita, di tengah kita dikejar-kejar tugas dan lain sebagainya, tetap gak kita menjaga komitmen kita untuk berkata, untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan, untuk berkata, ini aku Tuhan. Ada pujian berkata, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Di saat kita mencari wajahnya Tuhan, maka kita akan menemukan kasih-Nya. Di saat kita mendapatkan kasih-Nya Tuhan, tidak mungkin itu buat diri kita sendiri. Orang yang mendapatkan kasih Tuhan, pasti dia akan bergelora, pasti dia akan bersemangat, pasti dia akan antusias supaya orang lain juga merasakan apa yang dia rasakan. Tapi sebelumnya cari dulu wajah Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Tetaplah berdoa. Mungkin ada di titik sedang mengalami satu pergumulan yang sudah tidak terkatakan secara logika berpikir manusia. Mungkin engkau sedang berkata, sedang berpikir, di mana pertolongan-Mu Tuhan? Masih ada enggak jalan keluar di atas pergumulanku? Jawabannya tetaplah berdoa. Sekalipun belum terlihat jawabannya, tetaplah berdoa. Beberapa minggu yang lalu saya pernah menyampaikan tentang waktunya Tuhan. Bukan menurut waktunya kita, waktunya Tuhan. Tetaplah berdoa. Belum terlihat jawabannya, tetaplah berdoa. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Akan ada waktunya, akan mendapatkan pelanginya Tuhan. Pelangi kasih Tuhan. Tetap nantikan, jangan pernah berputus asa, tetap berdoa. Itu poin yang pertama. Yang kedua, di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 saya akan bacakan.
Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, maka kamu akan menjadi saksi. Setelahnya kita akan menjadi saksi. Jadi poin yang kedua yaitu tentang kita menjadi pelaku firman. Ya, pelaku firman. Kita telah mendasari hidup kita untuk berdoa, untuk cari wajah Tuhan. Setelahnya harus ada yang namanya tindakan. Jadi poin yang kedua adalah jadi pelaku firman. Di ayat ini jelas berkata kamu akan menerima kuasa dan setelah itu kamu akan menjadi saksiku. Ya. Setelah kita mendapatkan kuasa yang datangnya dari Tuhan, kita tidak harus berpuas atas itu, tetapi kita harus berkata, pakai aku Tuhan, utus aku Tuhan. Maka surga akan bersuka cita. Surga tidak akan bersuka cita kalau anak-anak Tuhan cuman hanya jago kandang. Tetapi surga akan bersuka cita kalau setiap anak-anak Tuhan sungguh-sungguh menjadi alatnya. Menjadi pelaku firman, menjadi saksinya Tuhan. Kembali lagi ke hal yang saya sampaikan di awal. Menjadi pelaku firman tidak harus mesti kita berkata kepada orang-orang yang kita temui, kepada sekeliling kita, kepada lingkungan kita, buka di Alkitab ayat segini, enggak. Mereka akan jauh lebih mempercayai karena apa? Melihat, menyaksikan gaya hidup kita, mengalami kasih kita yang tulus. Melihat perbuatan kita yang tulus. Jadi maksud dari menjadi saksi Tuhan ini bukan yang dimaksud menghafal ayat demi ayat. Tetapi menjadi saksi Tuhan dalam hal ini yaitu menunjukkan lewat sikap hidup. Menunjukkan lewat buah-buah yang dapat dirasakan oleh banyak orang. Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku. Yudea, Samaria, Yerusalem, bahkan sampai ke ujung bumi. Di mana Tuhan menempatkan kita saat ini, jadilah saksi Tuhan di sana. Engkau yang bekerja, jadilah saksi Tuhan di sana. Engkau yang kuliah, jadi saksi Tuhan di sana. Engkau yang punya komunitas, jadi saksi Tuhan di sana. Jangan jadi ikut-ikutan. Orang bilang A langsung ikut A. Jadi saksi Tuhan itu harus siap sedikit, bahkan dikatakan orang aneh, enggak apa-apa. Karena apa? Fokus kita mau menjadi saksi Tuhan. Tadi jelas ya kata kuncinya, kamu akan menerima kuasa. Ya. Tuhan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Kalau itu tidak dipakai, berarti ada hak Tuhan untuk ambil. Kamu akan menerima artinya diberi. Kamu akan menerima, kamu akan mendapatkan. Di saat diberikan, di saat kita mendapatkan, jangan sampai disia-siakan. Karena kalau enggak, Tuhan akan ambil. Dan Tuhan akan berikan kepada orang yang siap menjadi saksinya Tuhan. Yang siap keluar untuk menjadi alat Tuhan. Ini poin yang kedua. Jadi kalau kita mau berkata, aku mau bangkit, aku mau menjadi terang Tuhan. Poin yang kedua, jadilah pelaku firman. Dimanapun berada saat ini. Poin yang ketiga. Saya ambil dari Lukas
Ya. Lukas 10 ayat 30 sampai 37, judul perikopnya di sini orang Samaria yang murah hati. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya nggak usah teruskan baca ya. Sampai di ayat yang ke-33 bagian yang terakhir. Dan ketika ia melihat nih orang Samaria, melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mengalami sebuah masalah, nyaris mati. Orang yang lewat bukan orang sembarangan. Hamba-hamba Tuhan, para imam lewat, tapi tidak menunjukkan tindakan nyata. Mungkin cuma berkata, ih kasihannya sampai berdarah-darah, ih kasihannya sampai tergeletak begitu, ih kasihannya terluka, ih kasihannya sampai lemas begitu, tapi ditinggal saja begitu. Tapi di ayat 33 seorang Samaria berkata, dia tidak hanya melihat, tapi hal yang luar biasa yang dia kerjakan adalah dia membalut lukanya, dia bawa ke kudanya, lalu dia cari penginapan untuk dirawat sampai sembuh. Dan ia membiayai. Ada kalimat, dan ketika ia melihat orang itu, ketika orang Samaria melihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi kalau kita mau berkata, aku mau bangkit dalam rencana Tuhan, aku mau bangkit dalam kehendak Tuhan, aku mau menjadi terangnya Tuhan, seperti Sion yang dipulihkan oleh Tuhan, demikian keadaan kita supaya kita dipulihkan oleh Tuhan. Maka poin yang ketiga, jadilah perpanjangan tangan Tuhan. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang egois. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang menutup mata untuk sesuatu yang harusnya engkau kerjakan, menutup mata yang seharusnya mampu engkau lakukan. Artinya maksudnya jangan cuek. Jangan egois. Kita menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Bentuknya mungkin berbeda-beda, porsinya mungkin berbeda-beda. Tetapi Tuhan merindukan kita supaya kasihnya kita, tindakan kita, perbuatan kita dapat dirasakan oleh orang. Jadi perpanjangan tangan Tuhan. Nah, orang Samaria ini, kalau kita mau mentelusuri dari latar belakangnya, bukan orang yang mengenal Tuhan. Bukan orang-orang yang khusus ada dalam wilayah-wilayah pelayanan. Kalau imam Lewi di area pelayanan mereka. Jadi artinya kalau kita mau melihat orang yang akan dipakai Tuhan, orang-orang yang siap, yang tidak menutup mata kepada hal-hal yang ada di depan.
orang-orang yang tidak cuek kepada hal-hal yang ada di depan. Bentuknya seperti apapun. Saya yakin dan percaya pasti Bapak Ibu pernah diperhadapkan kepada situasi yang hati kita tergerak. Pikiran kita sudah sangat kuat untuk bertindak. Tapi kita juga dengan begitu kuat juga untuk menolaknya. Disinilah kita gagal untuk bangkit. Disinilah kita awal mula yang akan kita menjadi gagal untuk mengalami pemulihan. Seperti yang tadi di Yesaya. Pemulihan Sion. Saya berdoa supaya setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkata, kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut tahun yang baru, dan kita berkata, ini aku Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan terbit atasku, khususnya dalam menyongsong tahun yang baru. Sukar, sulit, iya. Tapi apapun yang Tuhan taruh di hati kita, mari engkau jangan pernah mengeraskan hatimu. Jikalau Tuhan taruh engkau untuk menolong seseorang, mari taat, mari melangkah. Biar kita semakin melihat, semakin mengalami cara Tuhan untuk membangkitkan kita. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang memberkati seluruh umat-Mu dimanapun berada. Kami mau dipulihkan seperti Sion. Hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan kami, gereja kami rindu dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkarya, Kau menolong, Kau memulihkan, Engkau meneguhkan. Setiap kami para hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Supaya setiap kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Supaya kami menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Supaya setiap kami tetap menjaga komitmen kami untuk tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Seperti apapun kondisi yang kami sedang hadapi, kebenaran firman Tuhan kami akan pegang teguh. Tetaplah berdoa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang baru. Tapi landasan kebenaran firman Tuhan akan menjadi pegangan bagi setiap kami. Bahwa kami harus tetap berdoa, harus tetap cari wajah Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadikan kami Tuhan menjadi saksi-Mu. Jadikan kami Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu. Tolong kami Tuhan. Bukan kami harus menunggu kami sukses dulu baru menjadi alat Tuhan. Tapi seperti apapun kondisi kami mau berkata kami siap. Kami siap dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terjemahkan lebih lagi kebenaran firman bagi setiap umat-Mu, bagi setiap gereja-Mu, bagi setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Bapa-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman. Roh Kudus, Engkau yang lebih lagi menolong setiap kami supaya kami mampu melakukan setiap firman. Bertumbuh dan berbuah-buahlah kebenaran firman Tuhan dalam setiap hati dan hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Yang pertama kita akan mendengarkan pengumuman
yaitu terima kasih pada Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang memberkati apa yang Ibu Gembala kita boleh kerjakan yang rindukan selama ini. Oke. Pengumuman yang kedua, terima kasih pada semua pelayan yang terlibat di ibadah online GBI Winner Generation. Oke, next. Selamat ulang tahun kepada Bapak dan Ibu Gembala kita, yaitu Bapak Dek Sondi dan juga Ibu Gembala kita Ibu Adlin Fitri Sirait. Oke, biar Ibu Gembala dan Bapak Gembala kita ini boleh semakin diberkati oleh Tuhan, amin. Oke, untuk nextnya, untuk bagi setiap saudara Bapak Ibu yang tergerak ingin memberikan persembahan ataupun perpuluhan ataupun persembahan diakonia, bisa memberikan di nomor rekening yang ada di layar handphone saudara ataupun di layar laptop saudara. Oke. Bagi setiap saudara yang tergerak juga mungkin untuk membagikan link YouTube ini, bisa membagikan bagi setiap saudara ataupun teman ataupun kenalan sahabat saudara. Oke, kita mau akhiri ibadah kita pada saat ini. Ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu, menyatakan kebaikan-Mu. Ku mau bangkit bagimu untuk menyatakan kasih-Mu. Biarlah hidupku jadi terang-Mu, menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Diberkati setiap anak-anak Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan. Diberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami mengucap syukur buat segala sesuatunya dalam penyertaan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu, dan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Keluar masukmu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Anugerahnya melimpah bagi kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya berkata amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.